pertama tergantung niat. Oke, niat. Walaupun kita sering jalan-jalan belanja ke pasar kemanapun ngelihat orang-orang pada makan, kita tahan. Oke. Jangan sampai tergoda. Orang-orang Oke. makan ya biarkan saya, jangan ikut-ikutan makan, jangan Siap. ikut-ikutan minum. Iya, itu ada pengalaman juga. Ngelihat orang-orang pada makan ketika puasa, biarin aja. Udah Oke. gitu aja. Ibu kok Tergantung niat aja. Oke. Ibu kok kayak nyindir yang sebelah ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Pada video kali ini saya mau tanya-tanya sama teman-teman pengalaman mereka selama berpuasa. Nah, pertanyaan ini saya bikin tentang pernah nggak mereka itu puasanya batal dan karena apa. Terus pertanyaan terakhirnya, nyesel apa nggak tuh batal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke media sosial kalian jika ini video ini menghibur dan juga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, ikutin terus videonya. Nah teman-teman, ini ada Butia, saya biasa panggilnya Dora. Halo Dora. Hai, halo. Nah, mau tanya-tanya dong. Boleh? Oke. Apa? Tanyanya seputar puasa. Kalau Butia pernah nggak batal puasa? Terus kapan? Batal puasa pernah. Selain Selain kebutuhan perempuan, Iya. kebutuhan nggak sih itu? Udah kodrat perempuan. Terus itu batal kapan? yang tidak kita inginkan, gitu. Pernah. Terus itu kapan? Pada saat besok mau Lebaran. Lebaran. Masak. Pada saat masak, saya lagi belanja. Lalu tiba-tiba saya jatuh dari motor. Mau nggak mau akhirnya minum. Minum. Nah itu kok udah batal berarti ya? Ya, itu waktunya udah siang ya, jam 2. Sekitar jam 2. Oke. Terus nyesel nggak sih puasanya batal gitu? Ya nyeselnya itu kenapa bisa jatuh. Kalau nggak jatuh kita nggak batal. Oh nggak batal gitu. Nah terus saran-saran nih buat, kan tadi ada penyesalan tuh, saran-saran buat yang baru menjalani puasa, terutama yang masih kecil-kecil gitu kan, siapa tahu ada yang nonton di video ini. Itu sarannya apa? Sarannya jangan banyak melihat makanan. Jangan lihat makanan. Yang membuat kita itu tergoda. Oke. Terus selain itu ya banyak istirahat juga. Jangan banyak bermain yang membuat kita itu capek. Gitu. Ya paling kalau kayak perempuan banyak aktivitas, ya itu kalau mau lebaran gini bulan puasa berburu shopping. Nah kadang suka membuat kita lelah yang akhirnya batal. Kalau kan capek tuh karena kita mau mandir shopping, ya itulah yang kita membuat lelah, akhirnya kita batal puasa. Ya, jadi intinya kurangin belanja dong. Nggak punya baju lebaran kan? Gak ada duit ya gitu ya. Oke Butia, terima kasih. Hai teman-teman, berikutnya ada Bu Neng nih. Bu Neng, hai. Kenalan dong. Namanya siapa? Iya, Namanya panjang. Sombong amat. Namanya Panca. Panggilannya Neng aja. Oke, panggilannya Neng. Namanya Bu Neng. Bu Neng, saya mau tanya-tanya nih seputar puasa. Pernah nggak Bu Neng itu batal puasanya? Terus kenapa? Kapan? Pernah, terakhir tuh SMP kelas berapa gitu ya? SMP kelas berapa? Satu, kayaknya nggak Kelas satu. 1. Nah, Kenapa tuh? itu tuh waktu SMP tuh belum dikasih kendaraan buat pulang pergi ke sekolah. Oke. Soalnya kan situ tuh SMP 4 yang ujung sana GMM. Oke, SMP 4 GMM. Saya pulang perginya tuh jalan kaki. Nah karena pas waktu itu kembaliannya jamnya tuh siang. Nah, namanya masih umur berapa sih? Kelas satu SMP tuh? 14, 13. Iya, sih gitu deh. Terus 14 dia. itu apa?
Ayo jalan nunggu. Akhirnya enggak nyampe rumah haus banget mah, ya udah minum aja. Oh berarti itu mamahnya tahu ya? Berarti mamahnya Buneng tahu. Bilang aku diomelin. Bilang takut diomelin. Itu namanya batal yang Yang di Iya batal disengaja. Sengaja. Batal yang diridoi maksudnya sama ibunya. Kecapean jalan. tahu nih tadi ada lepas gelas ditanya nih punya siapa jujur. Betul jujur ya. Nah, Buneng kan udah pernah ngerasain tuh batal puasa. Sebenarnya sih nggak boleh ya, kalau kita kuat ya harus dijalanin gitu. Terus nyesel juga nggak? Kenapa nyeselnya? Kenapa harus nyesel gitu? Karena sayang aja dari pagi udah haus kan. Haus gara-gara jalan. Itu ada batal harusnya kan kuat. Harusnya kuat. Oke. Nah, saran-saran Buneng nih buat anak-anak atau orang yang baru pertama kali melaksanakan puasa itu supaya puasanya kuat itu apa? Supaya nggak batal gitu. Iya tuh. Jangan banyak bermain ya. Kalau buat umuran anak-anak kecil tuh kalau Ini sih itu ya. nggak kuat jangan dipaksa. Misalnya kalau misalnya dia kuatnya sampai zuhur ya zuhur dulu, terus Oke. dilanjut gitu. Terus sahurnya tuh jangan lupa banyakin minum sama minum susu. Banyakin minum sama minum susu. Sahur Oke, terima kasih Buneng. Dadah dong. Nah, sekarang ada Bu Lilis. Halo Bu Lilis. Masih puasa? alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Lilis, saya mau tanya-tanya nih seputar puasa. Boleh. Nah, pengalaman Bu Lilis pernah nggak batal puasa? Alhamdulillah belum pernah. Seumur hidup belum pernah? Kalau batal dengan sengaja tidak pernah. Ya tanggal-tanggal tertentu yang sering. Oh, mantap nih, belum pernah batal puasa. Juga iya, dia kayak masih anak-anak. Sekolah, waktu sekolah pernah nggak? SMP, SMA, Nggak pernah. anak-anak baik dia. Oke, karena Bu Lilis gak pernah batal puasa yang disengaja. Pertanyaannya sekarang langsung ke saran-saran buat teman-teman kita di Indonesia nih, khususnya supaya puasanya itu bisa pol kayak Bu Lilis itu apa ya? Biar puasanya pol, pertama tergantung niat. Oke, niat. Walaupun kita sering jalan-jalan belanja ke pasar kemanapun ngelihat orang-orang pada makan, kita tahan. Oke. Jangan sampai tergoda orang-orang makan, ya biarkan saya, jangan ikut-ikutan makan, jangan ikut-ikutan minum. Ya itu udah pengalaman juga, ngelihat orang-orang pada makan ketika puasa, biarin aja. Udah Oke. gitu aja. Ibu kok? Tergantung niat aja. Oke. Ibu kok kayak nyindir yang sebelah ya? Belanja. Terus tergoda. Makanya tipsnya kalau emang nggak mau batal, jangan kemana-mana, jangan jalan-jalanan, jangan belanja. Kalau emang niatnya nggak mau batal, ngirit aja. Ngirit dong. Oke, Bu Lilis, itu aja pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Kita lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman, sekarang saya lagi ada brand ambasadornya satu hari ini. Mulai. Nah, emang bener kan? Oke. Panggilnya apa nih? Bu Farah, Bu Sekar. Bu Sekar. Oke, Bu Sekar, saya mau tanya-tanya Apa? tentang pengalaman berpuasa. Oke? Pertanyaannya, yang pertama, pernah nggak batal puasa dengan sengaja? Terus kapan? Aduh pernah kayaknya zaman-zaman Pernah? sekolah. Zaman-zaman Zaman SMA sekolah. tuh, zaman-zamannya sedang-sedang lagi bandel-bandelnya. Oke, terus kenapa tuh bisa batal? Biasanya sih bawa-bawa sama temen. Kebawa sama teman, bukan dari diri sendiri. Ya Ada pengaruh juga jadinya tuh. terpengaruh deh. Soulmate misalnya lagi dapet, kayaknya nggak dapet. Iya benar. Beda itu, beda tahun kelahiran ya. Jadi ikut-ikutan deh, Jadi ikut-ikutan ikut-ikutan. nggak buka puasa, ikut-ikutan nggak puasa, ikut-ikutan buka. Terus berani jujur nggak sama orang tua? Enggak lah, ngaku-ngakunya puasa gitu ya. Sampai rumah tetap puasa. Oke. Terus nyesel nggak sih udah batal puasa? Nah itu dia, sekarang baru nyesel. Jadi Sekarang baru ngajarinnya tuh ya kalau bisa sih diselesaikan sampai pagi. Selesaikan sampai mati. Nah, kalau Bu Sekar kan udah punya pengalaman gitu tuh, bahwa batal puasa itu nyesel. Terus saran-saran buat teman-teman yang baru menjalankan puasa atau
anak-anak nih, itu sarannya apa? Kalau untuk anak-anak, pokoknya kalian itu niat yang pertama, Oke. jangan terlalu banyak aktivitas di luar karena kan sekarang cuaca juga lagi ekstrim banget. Ketika panas tuh panas banget, terus tiba-tiba bisa hujan. Jadi kalian harus benar-benar jaga kondisi fit. Kalau misalnya kalian ngerasa udah nggak kuat nih, bukan angkat tangan ya. Oke. Tapi kalian masuk ke dalam aja, jadi mainnya di dalam rumah dulu, jangan banyak keluar dulu, terus banyakin baca Al-Quran, banyakin bantu orang tua dan istirahat di rumah. Kan tidurnya orang berpuasa juga kan dapat pahalanya Pak Guru ya. Betul sekali. Jadi mengalihkan lapar hausnya itu sama kegiatan ya yang bermanfaat. Kegiatan yang manfaat dan positif tentunya. Oke Bu Sekar, terima kasih atas jawaban-jawaban kerennya. Selamat berpuasa. Oke teman-teman, ini dia abang kita, namanya Bang Adnan. Bang, oi, tanya-tanya dong. Iya. Masih puasa dong hari ini? Alhamdulillah. Suaranya rada kenceng nih, nggak pakai mic nih. Nah, mau tanya-tanya tentang puasa. Seumur hidup nih, di luar kita belum bertanggung jawab dalam berpuasa, pernah nggak batal puasa? Terus kapan? Batal puasa sih 2 tahun ini pernah. 2 tahun ini pernah. Ini kalau ke sono-sono kemarin nggak pernah, selalu full 1 bulan. Alhamdulillah. 2 tahun ini kayaknya, tahun kemarin 2 kali. 2 kali. Tahun ini yang ini kita jalanin udah 2 kali. Tahun 2 kali. Karena kondisi Kayak. kurang sehat. Oke, kurang sehat. Itu kenapa bisa batal selain sehat? Selain kurang sehat tadi tuh. Ya kalau tahun kemarin ya karena kita ada kerjaan. Oke, kerjaan. Ke dinas, bertemunya nyampurnya sama orang yang nggak berpuasa. Benar. Iya, Lingkungan dong. lingkungan keajak-ajak ke warung kopi, kita ngeliatin, ya akhirnya tergiur juga. Akhirnya tergiur juga. Iya. Oke, kayak itu udah terlanjur batal lah, gitu kan. Terus merasa ada penyesalan nggak? Iya banget, udah sahur, bahkan bukanya udah setengah hari. Ya tapi ya gimana, kita keajak-ajak temen gitu. Oke. Kalau tahun ini sih kemarin buka karena harus divaksin gitu. Karena hari buka. Itu pun Ketahuan. habis vaksin kita batal. Itu pun batalnya beduk asar. Masya Allah, tanggung banget beduk asar Karena batal. kondisi kepala udah puyeng, sakit, ya perut juga. Itu kan saran dokter kalau itu jangan dipaksain, ya kita daripada terjadi sesuatu Oke. ya kita batalin gitu. Bener. Oke, itu kan tadi batal puasa pernah, terus alasannya pernah, nyesel juga pasti nyesel banget. Nah sekarang saran-sarannya Bang, buat orang-orang di luar sana yang baru menjalankan puasa atau buat anak-anak yang baru menjalankan puasa. Yang baru menjalankan puasa ya pandai-pandai lah kita Pandai-pandai menahan diri. ya, terus jangan keluar rumah ke apalagi ke tempat-tempat yang tempat tongkrongan yang nggak berpuasa, nanti kita ibarat kata mah kita keajak-ajak lah, atau Pokoknya jauh-jauh dari Jauh-jauh komunitas lah. yang nggak puasa loh. Oh. mendingan kita di rumah aja tadarusan, terus ya tidur siang. Walaupun istilahnya harus berbuka ya kita berbuka ya kalau memang dalam keadaan sakit. Oke. Ya jadi untuk anak-anak ya karena kondisi panas ya jangan main-main di luar, di rumah aja gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. Yo. Dadah dong. Oke teman-teman, ini Jangan Ada. sekolah Pak. oh Jangan sebut kepala sekolah. lihat tapi udah kenal semua Bu sama Ibu. Ada Ibu kepala sekolah kita, saya mau tanya-tanya tentang puasa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Mas Saleh. Ibu masih puasa Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Detik ini masih puasa. Sunah aja Bus. puasa Bu Haji, apalagi wajib. Wah tuh sunahnya aja puasa apalagi wajibnya gitu. Oke Bu Haji, saya mau tanya-tanya tentang seputar puasa. Pertanyaannya itu, pernah nggak sih Bu Haji ini selama hidup nih
terus batal puasa, terus itu kapan? Kalau untuk batal puasa, kalau sekarang ini ya nggak pernah. Nggak pernah. Pokoknya sudah 7 tahun Belakangan ini. nggak pernah bolong lah ya. Alhamdulillah. Nggak pernah bolong karena kan udah menopause. Ya udah. Kalau batal sengaja? zamannya SMP kali, SMP pernah sih sekali doang. Itu juga ketika kita lagi ada kerja bakti. Waktu itu saya di Anur ada kegiatan. Capek, panas. Capek. Jadi pengen minum haus. Gitu. Tapi itu luar biasa penyesalannya karena udah sore, udah sekitar jam 2 ya. Nyopet ke minumnya. Pas itu kita puasa lagi karena kita kan takut. Oh, jadi puasanya batal terus lanjutin lagi gitu ya? Lanjut lagi, doang, bentar doang, dikit doang. Kalau tadi kan Ibu udah langsung jawabnya udah komplit tuh. Batal puasa udah, kapan udah, terus juga kenapa bisa batal, sama nyesel apa enggak tadi udah dijawab. Nah sekarang saya mau tanya saran-sarannya dari Bu Haji buat teman-teman yang baru belajar puasa, itu apa Bu? Khususnya kepada anak kecil dan umumnya yang gede juga sama, karena kan nggak ada bedanya anak kecil dengan orang dewasa. Iya betul. Karena sama-sama kadang-kadang nafsu. Yang pertama anak kecil ya usahakan jangan banyak bermain di luar, karena kalau banyak main di luar itu banyak lihat kiri kanan, otomatis kayak anak kecil ingin. Maka bagaimana caranya orang tua supaya anak bisa tahan puasanya sampai sore, yaitu banyak di rumah. Saya ngalamin ketika anak saya Ica baru usia 5 tahun itu full puasa dari pagi sampai sore. Dia tuh pengen minum siang, saya kipasin aja supaya tidur, supaya puasanya sampai full sore. Terus yang bapak atau ibu yang orang dewasa itu kadang-kadang matanya jelalatan, pengen jalan-jalan, pengen jalan JJS dah, jalan-jalan sore. Tapi usahakan jangan terlalu banyak jalan sore, karena kenapa? Ya untuk mengurangi rasa lelah aja capek, karena kalau rasa capek otomatis haus, pengen minum dan sebagainya. Oke. Itu aja Bu Haji. Oke. Terima kasih Bu Haji atas jawaban-jawabannya. Terima kasih Bu Haji. Teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo Bu Mul. Halo. Bu Mul hari ini masih puasa dong? Alhamdulillah masih. Oke, Bu Mul saya mau tanya-tanya dong. Boleh? Oke, selama hidup Bu Mul nih, pernah nggak batal puasa karena sengaja? Terus kapan? Kayaknya kalau sengaja lupa ya. Cuma kalau tahun-tahun yang belakangan ini yang pernah. Waktu itu nganter masakan ke rumah mertua. Apa itu namanya kalau bahasa sininya? Ngejot. Akhirnya batal. Iya. Capek, haus. Naik patas, pusing. Kayaknya udah mungkin malamnya juga karena masak sendiri segala macem. Akhirnya batal. Itu juga padahal batalnya cuma segelas aqua. Udah habis itu di rumah mertua juga nggak disediain apa, ditanya puasa udah. Gitu aja itu. Lah itu ngejotnya jauh amat pakai naik patas. Naik ke Priuk. Oh ke Priuk, Masya Allah. Terus itu tadi berarti alasan kenapa bisa batal karena haus gitu ya di perjalanan. Panas kan. Terus itu tahun berapa Bu? Jalanan masih kecil banget ya, masih macet-macet gitu. 2016-an lah. Oh 2016. Iya. Udah rame berarti itu. Udah apa 2012 ya? Antara itulah. Oh. 2000-an. Nah Ibu kan udah batal tuh. Itu kan sengaja nggak sih kalau gitu? Sengaja dong. Sengaja. Tapi memang saya lagi itu kondisinya menyusui itu. Oh lagi menyusui. Azam. Terus nyesel nggak? Ya, nyesel tetep dong, karena kan emang udah niat juga, udah sahur juga sama anak-anak lagi kan. Ada malunya juga. Ada malunya juga. Pasti dong. Tapi tetap dong nggak bilang-bilang sama orang rumah. Nah, kebetulan waktu itu berangkat sama Jian. Oh bareng sama Jian. Iya.
ujian ibu kamu batal, kamu juga batal dong. Batal. Emang boleh Bu? Dibilang gitu. Dia bilang boleh Bu. Dia belum ngerti. Nah Ibu Mul kan pernah batal, terus nyesel juga kan batal. Nah sekarang saran-sarannya nih buat teman-teman yang baru mulai belajar puasa. Oh. Seperti teman-teman yang tadi bilang ya kuncinya kita niat. Oke, Apapun niat. sebenarnya tergantung niatnya. Selanjutnya mungkin nggak kemana-mana ya, tapi di rumah juga kalau memang nggak niatnya mau batal ya batal, memang gitu. Di mana aja sih nggak ada alasan sebenarnya, mau aus mau apa, emang kalau niatnya kita Batal. terus ya udah. Biar banyak makanan juga kalau kita nggak tergiur. Gitu aja Bu Mul. Oke. Oke, terima kasih Bu Mul. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Halo teman-teman, ini ada Bu Eti. Halo Bu Eti. Suaranya dong Bu agak kencengan. Terlalu manis, terlalu manis, terlalu manis, terlalu manis, terlalu manis. Sombong amat. Hari ini masih puasa Bu. Halo. Saya mau tanya-tanya dong sama Bu Eti, boleh nggak? Boleh ya. Bu Eti pernah nggak batal puasa? Terus kapan? Kalau udah balik saya perasaan nggak, alhamdulillah nggak. Udah dewasa nggak? Udah waktu masih SD, inget ya. Oh, kalau Pernah. waktu SD pernah, berarti umum ya kalau SD itu ya. Maksudnya anak-anak SD biasanya seperti itu ya Bu lagi ya. main biasanya. Terus kenapa bisa batal? Ikut teman Ikut-ikut teman. main gitu, manjat-manjat pohon jambu kalau nggak salah. Kita pura-pura batal, ya udah ikutan pura-pura batal. Oh kayak gitu, makan ini terus puasa gitu? Atau Iya. gimana sih, sengaja apa gitu? Anggap aja lagi nggak puasa, Oh gitu. padahal ngakunya di rumah puasa. Nah, berarti kan tadi saya tanya-tanya sama teman-teman yang lain tuh, mereka kebanyakan sudah dewasa juga ya, sudah ada yang sudah SMP, ada yang sudah sekolah, terus ada yang sudah dewasa lah, sudah berumah tangga, itu batal. Nah kalau Bu Eti kan SD nih, batal puasanya. Kalau anak SD nyesel nggak sih nggak puasa gitu? Enggak. Tadinya puasa terus Nggak nyesel, nggak ada karena penyesalan tahu. gitu ya, karena nggak tahu. tahu. Oh, oke. Terus kalau saran-saran dari Bu Eti buat teman-teman di luar sana yang baru belajar puasa itu apa? Sarannya ikutin aturan puasa, maksudnya kita harus tahu syarat hukum puasa dulu nih. Hukumnya gimana, syaratnya gimana, kan namanya puasa nggak sembarangan ya. Nggak cuma sekedar nahan lapar sama haus doang, ada syarat-syarat tertentu gitu, misalnya jaga ucapan gitu kan, Oke. dan lain-lain sebagainya. Ya paling enggak kalau mau belajar puasa belajar dulu syarat-syarat hukumnya gitu. Belajar dulu ilmunya gitu. Ilmunya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan puasa doang. Tahu dengan tahu itu jadi kita bisa melaksanakan dengan baik meskipun baru belajar gitu. Oke. Ada lagi? Cukup kayaknya itu dulu. Cukup. Oke, terima kasih Bu Eti. Udah. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama. Oke teman-teman, itu saja video hari ini. Udah tanya-tanya sama beberapa guru dan itu dia tadi reaksi-reaksi mereka dan pengalaman mereka selama berpuasa selama hidup ini. Gitu. Jadi saran-sarannya yang baik-baiknya bisa kalian ambil dan yang buruknya silahkan kalian buang, jangan dicontoh ya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah mampir, yang sudah tidak skip iklan-iklan yang ada di video-video saya. Terima kasih buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.